Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Berjumpa kembali di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Bertemu lagi dengan saya Bana dan juga dua narasumber kita, ada Pak Ananto dan juga Mr. Kopong, Rizky Kopong. Ini kita janji lagi bertemu bahas soal PSIM Jogja yang terbaru ini apa. Langsung saja kita ulas dengan Mas Kopong. Mas Kopong, ada informasi apa dari PSIM Jogja kali ini? Ya baru welcome pemain mas. Apa aja? Siapa aja welcome ya itu? Yang jelas kan Rafinha, Rafael Desa Rodriguez. Yang asing ya baru dua, yang baru diumumkan secara resmi Rafinha sama Yusaku Yamadera. Yusaku ya. Itu perlahan ya. Terus yang lokal yang baru resmi diumumkan itu ada Savio Seva, Rio Hardiawan sama Savio Seva. Rio Hardiawan. Satu lagi? Der lah ya, lupa. Ya itu. Lihat tuh contekannya. Ya, mulai ya. Pak Nanto, apakah memang sesuai kata Razi ya, Yusaku dan Rafa bermain besok akan pasti bermain Liga 1. Apakah secara skill dan level sudah memang layak di Liga 1 Pak, mereka berdua ini? Kok pandangan Pak Nanto? Ya pantas dicoba. Ya. Pantas dicoba Pak. Ya. Karena kan tanda tanya semuanya ya. Maksudnya tanda tanya dalam artian apakah Rafinha yang eksplosif di Liga 2 itu bisa juga eksplosif di Liga 1. Nah, ini kan juga ini patut dicoba. Kalau layak tidak layak, saya pikir ya layak gitu kan. Ya. Dengan torehan dia gol yang seperti itu, Walaupun top skor ya. top skor juga, dia layak diberi kesempatan lah. Naik kelas ibaratnya. Meskipun sebenarnya Rafinha ini kan pemain senior juga. Tapi dia masuk di Liga 2. Dan di Liga 2 kan kalau nggak salah lebih dari satu musim ya Pong ya. Iya Pak. Sebelumnya di Cilacap. PSSI Cilacap kan. Ya saya pikir 2 musim ini cukup bagi dia untuk membuktikan diri bahwa dia layak di Liga 1. Kalau Yusaku saya pikir sama lah, layak dan pantas diberi kesempatan. Karena Yusaku ini juga tipikal back modern kan. Ya, karakter dia ini yang tenang, kemudian dia juga pinter build up, kemudian dia terbiasa untuk main defense secara modern, dan dia juga nggak asing dengan iklim sepak bola di Indonesia. Saya pikir ya pantas juga. Yusaku juga sudah 2 musim ya Bang ya di Liga 2 ya. Sebelumnya saya nggak tahu di Nusantara ya. Nusantara kemudian diambil oleh PSIM dan dan kata manajer kan memang pemain-pemain yang diambil ini terus nggak hanya pemain asing tapi pemain lokal yang kemarin diambil itu kan karena pemain-pemain yang jadi backbone ya. Yang menonjol di masing-masing timnya, meskipun timnya ini nggak promosi tapi mereka itu menonjol. Nah ini diambil untuk kemudian dipakai untuk mengarungi Liga 2 dan hasilnya juga cukup memuaskan. Dan untuk Liga 1 nanti kita masih menunggu informasinya dari Kopong, pemain-pemain siapa saja yang lain gitu kan. ya. Tapi selentingannya sudah ada. Kemarin bocorannya ya Bang ya, yang saya ketahui untuk kiper lama Harlan itu juga sudah katanya sudah say goodbye dengan PSM dan kemungkinan akan masuk ke PSIM juga kan. Harlan ini juga oke lah, dia labelnya pemain Liga 1 yang dipinjamkan ke PSIM ya Bang. Ya. Terus kemudian, nah yang paling menarik ini bocoran juga yang saya dapat itu kiper muda Persija, Cahya Supriyadi. Iya Pak. Ya kan? Itu masuk juga ya Bang ya? Masuk Pak. Masuk. Tadi belum disebut. Belum. Nah, Cahya Supriyadi ini saya tahunya kemarin dari pemanggilan Timnas U23. Ya. Kan sudah ada ini 30 pemain yang dipanggil, termasuk Dion juga ya. Dion dari PSS sama Hoki masuk lagi ke Under 23. Nah, kemudian di atas sendiri itu ada Cahya Supriyadi, kiper junior, timnas junior kan.
Dia juga beberapa kali di bawah Sintayong untuk di level kelompok umur kan, baik kelompok umur 19, kemudian 20 kemarin juga dia masuk, 23 juga dia masuk, dan sekarang dia masuk di di skuadnya Gral Vandenberg ini. Dan kemarin waktu pengumuman itu dicantumkan kalau dia kiper PSIM, bukan Persija lagi. Persija atau klub Bekasi. Bekasi FC. ya. Jadi ini ya belum welcome ya Bang ya. Belum. Tapi kemungkinan dari bocoran ini kan ya nggak mungkin kan kalau misalnya pemain yang sudah punya klub kemudian dia dipanggil kok di belakangnya nggak ditulis klubnya, pasti dipanggil. Dan kemungkinan kok kemarin kok ditulisnya PSIM gitu. Kemungkinan besar juga masuk 9% lah mungkin. meskipun Mas Kopong belum welcome. Ya Bang. Ya walaupun belum resmi diumumkan, tapi kan kemarin manajer sudah statement bahwa ada salah satu pemain yang besok memperkuat tim itu ikut TC di U23. Nah itu kan memperkuat itu Mas, hal itu. Walaupun belum diumumkan secara resmi, ya, nanti tak buat lah beritanya nanti. Oke, siap. Tapi saya sudah tahu Bang. Bang, sebelum itu santer isu J Valente, Persik Kediri akan PSIM kan banyak tuh akun-akun bola Indonesia tuh welcome J Valente ke PSIM. Nah itu gimana Bang? Komentaran dari isu itu Bang? Ya kok kalau isu ya balik lagi ke isu ya Mas, rumor balik lagi ke rumor ya, apapun bisa saja dirumorkan ya. Kok Lionel Messi iso dirumorkan ning PSIM. Kan J Valente kan Ya. umur besar seperti itu. Nah kalau dari manajemen seperti apa? Manajemen kemarin ya juga ditanya lah sama teman-teman lah untuk J Valente gimana. Ya masih rapat. Rapat itu dalam arti belum menyebutkan iya atau tidak, malah. Negosiasi belum menyebutkan apapun. Cuman kan ya nggak tahu lah itu siapa nanti. Coba intinya kan manajer itu suruh menanti aja itu kejutan atau hal kebenarannya seperti apa. Tapi yang sangat santer dikabarkan selain J Valente itu Nermin Halseta itu Mas. PSM itu. PSM. Dan ada rumor lagi nih untuk pelatih baru nih. Kayaknya Juan Torres ini. Juan Torres Garrido. Ya, Juan Torres Garrido ini baru santer di rumor. Juan Torres ini siapa ya Bang? Apakah Juan Torres Garrido-nya Persis Solo ini? Iya. Asistennya Om Sim Kui. Iya. Itu baru santer dirumorkan akan merapat ke PSIM menjadi pelatih kepala, Pak. Nah, itu kan dari Spanyol kan itu. Spanyol. Dan dia asisten pelatihnya ini kalau kemarin timnas Malaysia juga. Iya. Oh, ya. Nah, ini baru santer ini. Nah, Kalau itu benar ya, Nah, kan ini kan latihan kan tinggal sedikit lagi, Pak. Latihan kan tinggal tinggal 23 besok ini kan udah latihan perdana dan itu kemauan dari sang pelatih. Nah, mungkin kemungkinan besar juga Juan Torres ini kalau menurut saya. Karena kan kriterianya kan juga sama, pelatih berusia muda umur 30 sampai 40 tahun. Kalau lisensinya udah masuk belum, Bang? Kayaknya sudah masuk, Pak. Sudah masuk dan dan itu berasal dari Spanyol juga kan sama kriterianya seperti Mas Rasi kemarin yang seperti itu Mas. Gimana Pak? Juan Torres Garrido. Saya kalau memang betul itu, saya sebenarnya cukup mengikuti juga sih perkembangannya sepak bola di ASEAN ini ya, terutama mulai dari ya negara-negara di sekitar kita lah, Thailand, Malaysia, kemudian Vietnam, untuk Singapura, Kamboja juga saya sering mengikuti juga. Karena menarik juga perkembangan sepak bola di negeri-negeri itu, gitu. Terutama di Malaysia sama di Vietnam juga, gitu kan. Nah, Juan Torres Garrido ini kan, kalau itu benar ya, Bang ya. Kalau itu benar ya, itu kalau dari sisi teknis dia itu yang pegang teknis waktu melatih di timnas Malaysia. Meskipun posisinya asisten. Waktu itu kalau nggak salah dia asistennya Kim Panggon juga. Kemudian setelah Kim Panggon lengser, waktu itu kan ada dia sempat jadi caretaker kalau nggak salah. Caretakernya timnas Malaysia di beberapa pertandingan. Salah satunya di Piala Merdeka kalau nggak salah. Kalau betul itu ya. Kalau betul itu. Soalnya ada dua asistennya yang dari Spanyol itu. Saya lupa yang satu namanya siapa. Kalau memang itu yang kemarin dia yang ke Persis, yaitu memang itu, Pak. yang dibawa oleh Kim Panggon dari
timnas Malaysia. Kebetulan timnas Malaysia ini kan kemarin nunjuk pelatih baru, Peter Klamoski itu. Nah, dia nggak masuk dalam gerbongnya Peter Klamoski karena Peter ini bawa asisten pelatih sendiri. Nah, dia kemudian ikut Om Sim Kwee ke Persis Solo. Itu kalau memang dia ya patut kita lihat. Tapi gambaran mainnya nanti seperti apa, ya kita berharap banyak dari pelatih ini. Karena pelatih ini waktu pegang caretaker timnas Malaysia ini juga cukup bagus gitu kan. Maksudnya penampilannya ini, gaya bermainnya ini sedikit berubah dibanding dengan waktu dipegang oleh Kim Panggon ataupun yang masih sekarang di Peter Klamoski ini. Waktu di Persis kalau nggak salah dia juga asisten pelatih teknis kok. Bukan asisten pelatih fisik atau yang lain, tapi dia asisten pelatih teknik. Gitu. Kalau memang benar ini loh ya. Yang moga-moga saya nggak salah orang, moga-moga gitu. Kalaupun nanti salah orang ya dimaklumi saja gitu. Emang kayaknya yang itu Pak, yang Solo Pak. Yang itu ya. Yang Solo. Kalau sebelum Juan Torres mencuat, yang disimpan saat ketemu Ngarso Dalam itu siapa, Bang? Yang disimpan maksudnya? Ya ada juga nama selain Juan Torres ini. Enggak Joaquin. Enggak, Jakuin enggak, itu udah tak tanya bukan. Borneo itu katanya ke Siprus ya. Iya Pak. Oh, berarti besar kemungkinan Juan Torres ini. Iya. Nah, Pak Nanto kenapa Pak PSIM lebih senang ya berkelibat? Biasanya kan kalau Liga Indonesia kan banyaknya Amerika Latin lah mungkin kebanyakan kan. Brazil langganan nih. Kenapa sekarang banyak mengarah ke Eropa, terutama Spanyol, mungkin Portugal, apa yang dicari dari sini? Iya, kalau kita lihat Brazil ini kan si manajernya PSIM ini kan sangat terinspirasi dengan sepak bola tiki taka ya. Kayak yang diperagakan oleh Barcelona atau Spanyol itu kan. Jadi mungkin karena karakter sepak bola Spanyol yang dan pengetahuan sepak bola, cara bermain sepak bola Spanyol yang dimiliki oleh calon pelatih baru ini, itu yang menjadi pilihan dia Pak gitu kan. Nah, dan yang kedua mungkin ini di luar itu ya, mungkin dengan kalau memang itu memang benar asistennya Om Sinpi yang mau dibawa ke PSIM, dia kan sudah tak pengenal juga, dia sudah paham karakter dari Liga Indonesia, meskipun hanya setengah musim di situ. Nah yang kedua berikutnya mungkin dia juga tidak dari sisi administrasi terutama. Kan dia sudah ngurus kita gitu ya. Lagi ya. Dari administrasi, visa dan sebagainya dia sudah urus semuanya. Jadi nggak mungkin dia ya langsung action kan, langsung bisa kerja. Karena untuk bisa kerja ini kan harus ngurus segala macam aturan-aturan yang berkaitan dengan imigrasi. Terus juga kalau incerannya memang Spanyol kan dari dulu memang impiannya Razi gitu. Impiannya PSIM ini juga agar gaya mainnya ini lebih enak ditonton dan menangan gitu kan. Kan karepe menangan dan enak ditonton. Ya kan? Kalau kita lihat sepak bola Spanyol ini kan enak ditonton. Dan sekarang pas lagi menang-menangannya. Spanyol kan juara Eropa gitu kan. Dan klub-klubnya ini juga bagus-bagus gitu. Nah, ini yang yang mungkin sedang dicoba dijadikan karakter utama dari PSIM ini. Apalagi pembinaan sepak bola di Spanyol ini kan juga cukup bagus lah. Mereka juga pemain-pemain mudanya itu tumbuh terus, dan mayoritas sekarang pemain timnas Spanyol itu kan rata-rata juga pemain muda. Banyak sekali pemain muda, bahkan banyak yang usianya itu di bawah 20 tahun. Ya mungkin impiannya Razi untuk menarik pelatih ini ke PSIM agar impian cita-cita dia terkabul dengan gaya permainan sepak bola Spanyol. Mungkin itu Pak. Bang tambahan Bang? Mungkin sama ini juga ya, mungkin sama tambahan juga kan seperti besok kan katanya kan Coach Irwan juga akan dijadikan asistennya ya. Seperti apa Mas nak ngarani lali aku jenenge. Direktur teknik. Bukan, moto apa visi misi nak babalan. Apa jenenge? Kan Coach Irwan terkenal dengan tiki taka Filosofi permainan kan juga kemungkinan kan juga sama seperti Coach Irwan itu kan nanti bisa di-match-kan kan. Artinya kan ini akan menjadi lebih asik Mas di dalam skuad ini nanti. Perpaduan antara
Spanyol dan dan Coach Erwan. Spanyol kalau jadi ya. Manajemen rencana akan ini berapa pemain asing Bang yang akan direkrut? Maksimal 8. 8 akan dipenuhi semua. Akan dipenuhi semua 8 pemain asing. Kan seperti musim lalu ya, 8 pemain asing yang main 6 yang 2 cadangan Suryo. Dari 2 pemain yang udah welcome ini 8-nya masih 6 masih tersimpan rapat. Masih tersimpan rapat. Mungkin ya dalam waktu dekat inilah, kalau enggak ya minggu-minggu depannya lagi. Rencana tim dikumpulin kapan, Bang? Kumpulnya 23. besok Senin ini 23. Ini udah latihan, tapi yang asing menyusul, Mas. Berarti dalam waktu dekat ini harus ngebut kontrak ya? Iya, makanya itu. Makanya itu kan kita juga belum konfirmasi. Maksudnya hanya dikit-dikit lah konfirmasi dikit-dikit. Sibuk ya? Fase sibuk emang dari Buliana sama Razi ini emang baru sibuk-sibuknya mengurus stadion dan sebagainya juga tuh, Mas. Kamu nggak bantuin? Doa. Ya. Kalau Pak Anto melihat dengan target Razi kan bilang bertahan Liga 1 dengan nyaman ya. Kira-kira yang akan direkrut level-level pemainnya seperti apa, Pak? Mungkin akan sama seperti Liga 2 yang kemarin, pemain yang terbaik tidak cukup punya nama tapi terbaik di posisinya, atau seperti apa nanti? Kelihatannya seperti itu, Pak. Kelihatannya dia akan pakai rumus yang sama. Karena dari dari santer rumor-rumor pemain yang dia ambil itu pemain-pemain yang memang punya punya kontribusi besar di tim lamanya dia. Meskipun tim lamanya ini nggak juara ataupun tidak perform bagus di liga. Contoh misal, ini kan yang rame kan Yamamoto ya, Pak. Iya, nggak jadi tuh, Pak. Kenapa nggak jadi? Diperpanjang di Persis, Pak. Diperpanjang sudah pasti. Udah ada statementnya. Udah pasti. Nah, dulu kan sempat ada Yamamoto, kemudian ada Zé Valente, gitu kan. Terus kemudian ada Septian Septian David Maulana dari PSIS, dan kemungkinan besar ini Septian ini juga oke nih kelihatannya. Nggak jadi, Pak. Nggak jadi juga. Loh, kenapa, Bang? Terlalu mahal katanya. Terlalu mahal. Pak manajer loh. Oh, kata berarti ini dicoret lagi ya. Oh, berarti rumor ini hilang lagi. Nah, terus kemudian katanya juga ada pemain dari PSS yang ditarik juga. Pemain asing. Ya, pemain asing. Vico, Pak. Kemungkinan besar gitu kan. Kemungkinan besar. Ya, Bang, kemarin ada rumor gitu, Bang. Rumornya ya. Rumornya ya. Jadi nah, Vico ini timnya ini nggak berprestasi karena degradasi ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf PSS gitu kan. Jadi ya apapun, tapi dia performanya bagus. Ya. Nah, diambil lah sama si PSIM ini sama Razi. Masalah ini clear nggak clear, apakah betul nggak betul ya nanti biar Kopong yang cari tahu kan. Saya kan cuma baca dari Busa server ini aja, beredar yang beredar. Nanti yang konfirmasi biar Kopong aja, tugasnya Kopong di lapangan. Itu. Kemudian juga ada beberapa pemain dari Madura juga masuk ya, Bang ya. Dan beberapa pemain muda dari Persija. Samosir kalau nggak salah, Bang. Arli nggak ini? Arli nggak. Tapi Samosir kelihatannya masuk. Kayaknya ya, Pak. Kayaknya masuk. Ya, jadi itu. Nah, Samosir ini juga cukup bagus sebenarnya, cuma dia kalah bersaing. Iya. Ya toh. Nah, kemudian mungkin di beberapa lini, nah ini ya jadi pertanyaan kan kiper. Kiper kemungkinan besar PSIM ini tidak akan mengontrak kiper asing. Bang. Ya. Jadi kipernya tetap pakai. Dia mungkin ada 4 atau 3, 4 kalau nggak salah ya, Bang ya. 4 kiper, tapi yang 2 ini sudah definitif, si Harlan sama si Cahya Supriyadi. Nah, 3 slot lagi atau 2 slot lagi kemungkinan besar juga kiper-kiper lokal, bukan kiper asing gitu. Jadi mungkin PSS ini akan memanfaatkan pemain asing di lini depan. Ada lini yang lain lah, outfit player lah, bukan kiper. Nah ini kan paling enggak nanti butuh gelandang yang kuat ya toh untuk menopang Zé Valente. Kemudian di belakang harus ada duetnya Yusaku, mungkin satu lagi. Nah, striker ini yang kemudian di depan kemungkinan ada si Vico, dan yang di depannya lagi mungkin ada beberapa pemain asing yang selama ini tampil bagus di
Liga 1 musim lalu. Bahkan kalau nggak salah beberapa pemain Persib yang lama juga masuk radar ya, Bang. Iya, Bang ya. Cuman rumor ya. Rumor. Nah, ya ini ya kita tunggu aja gitu kan. Karena PSIM ini cukup kencang juga kelihatannya di bursa transfer. Ya, Bang. Pergerakan pemainnya ini cukup menggoyang klub-klub papan atas loh. Iya loh. Nah, itu yang saya lihat loh, Bang. Tapi ngeliat mendengar statementnya Mas Kopong tadi bahwa kemahalan, berarti emang ada range budgetnya berapa sih Bang yang dicari sama PSI ini Bang? Nah itu nggak aku mencari tahu itu pasti nggak aneh mas, belum pernah ada jawaban ya saya. Kelasnya siapa tadi yang ditolak? Septian David. Artinya kan ya mungkin ya benar kata Pak Ananto, mungkin tidak akan mencari pemain yang superstar lah. Ya akan nyari pemain-pemain yang levelnya terbaik di posisinya mungkin ya. Apa seperti itu Bang? Iya, Kira-kira. ya kan seperti kata Mas Wasi waktu di sini tuh Mas, kan memang seperti itu Mas. Dan yang jelas kan akan diisi skuad muda atau yang muda-muda. Menciptakan bintang ya justru ya kayak kaitan gitu mungkin ya. Pemain-pemain muda ini kan yang kayaknya akan menjadi prioritas kan yang pemain manusia muda gitu. Siapa aja Bang? Ya kan kayak si Seva kan masih muda tau ini. Yang di luar yang kemarin. Di luar yang kemarin kan kayaknya kan nanti ada Aditya Gigis nampaknya juga akan dipertahankan Mas. Oh, berapa persen pemain Liga 2 PSIM yang dipertahankan? Roken, Bang. Kan enggak Pak? Roken dilepas ya. Kayaknya enggak ya. Ya cuman berapa ya ini kayak Seva, Rio, Gigis mungkin kemarin Mas Suni juga kaitannya. Suni dipertahankan. Katanya kan juga udah ditawari kontrak ke Mas Suni sendiri yang bilang. Dan ada saudari kontrak juga tapi nanti belum ada follow up lebih lanjut nanti seperti apa. Terus Rafa, Yusaku, udah itu Mas yang setahu saya Mas. Pak Nanto, di tengah di tengah pemain klub-klub Liga Indonesia banyak memakai kiper asing ya sekarang ya, trennya ya. Tren. Ini PSIM tidak menggunakan kiper asing, nggak was-was loh Pak. Iya, sebenarnya kan penggunaan kiper asing ini kan untuk memuluskan gaya main yang sekarang ini banyak diinginkan oleh pelatih asing. Ya, jadi sekarang kan rata-rata klub itu bermain dengan sepak bola build up dari bawah, dan posisi kiper ini kan posisi kiper yang harus bisa build up. Nah, rata-rata kiper ya kita bukan mengecilkan kiper dari lokal ya. Rata-rata kiper lokal ini belum terbiasa dengan gaya main seperti itu. Nah, yang biasa main dengan gaya seperti itu ya kiper-kiper yang dari luar negeri atau kiper asing. Nah, kiper-kiper ini sudah terbiasa dengan gaya main build up, tuntutan main build up ini, sehingga yang namanya kompetisi liga profesional ini kan kita bicaranya untuk satu klub ya, bicaranya kan jangka pendek satu musim kan. Iya. Jadi mengincar posisi berapa. Jadi mereka ya pengennya cepat gitu kan, cepat instan gitu. Makanya ambil aja kiper asing yang bisa memainkan gaya seperti itu. Kalau misalnya kita cari kiper lokal sekarang juga kan terbatas sekali. Terbatas kan. Nah, kita lihat aja di musim lalu, klub Liga 1 yang pakai kiper lokal itu kan bisa dihitung dengan jari. Iya. Salah satunya kan Persebaya, ya kan, kemudian Madura gitu. Madura aja setengah musim dia baru pakai kiper lokal si Miswar itu kan. Dan kemudian klub PSS itu malah juga pakai kiper asing mulai dari awal, ya toh. Dan kemudian klub-klub yang lain misalnya Bali United jelas pakai kiper asing. Terus kemudian Persija kadang pakai Andri Tani, kadang juga pakai kiper asing. Persib Bandung malah nyaris pakai Mendoza terus, kiper dari Filipina itu. Nah, sekarang yang konsisten pakai kiper lokal sebenarnya ya Persebaya. Persebaya dari awal, dan kalau nggak salah PSBS Biak. Nadio itu sama Pak? Sama Nadio dari Borneo itu. Nah, kiper-kiper ini kebetulan, dan PSM Makassar. Level Nadio timnas ya. Ya, semuanya masuk timnas ini. Kiper-kiper yang selama ini dipakai oleh klub-klub dari awal. Iya. Kiper PSM masuk.
ke timnas kemarin. Kemudian kiper Persebaya siapa namanya? Temennya Nadio, Hernando itu masuk. Kemudian Nadio, terus kemudian yaitu kiper lokal yang tampil di Liga Indonesia yang masuk ke timnas. Yang lain kan karena mayoritas pakai kiper asing. Nah, besok kemungkinan besar tinggal PSIM ini yang pakai kiper lokal. Ya. Ya kita lihat aja apakah baik Cahya maupun si Harlan ini bisa mengikuti gaya main dari pelatihnya. Kalau pelatihnya cukup puas dengan penampilan dua kiper lokal ini, ya mungkin peluang dari dua kiper lokal ini untuk tembus timnas semakin besar. Karena sekarang persaingan kiper di timnas, terutama untuk kiper lokal, Ya, sedikit ya. ini juga makin terbuka. Makin terbukanya karena apa? Karena mayoritas tim-tim Liga 1 justru pakai kiper asing, ya kan? Ya syukur-syukur siapa tahu. Ya kemarin Cahya Supriyadi jelas dipanggil untuk U23 kan. Harapannya kan dia nanti menggantikan salah satu kiper ya kita kalau memang ada yang cedera ataupun ada yang sudah pensiun kan bisa masuk ke sana Pak. Mungkin itu. Kayaknya bisa ikut kiper lokal dari Sleman, Alan. Itu Alannya asing ya? Kan dari Sleman. Main di Sleman. Ambone. Tinggal di Sleman. Emang nggak ada niat, Pong. PSIM untuk merekrut kiper ada nggak rumor-rumor nyari kiper? Nggak ada. Berarti emang pakai Harlan dan si Supriyadi ini ya. Ya kayaknya pengen lebih eksplosif di lini depan ya Mas. Oh gitu. Kalau kamu lihat performa Harlan sendiri kemarin di Liga 2 seperti apa? Ya, bagus loh Mas. Iya. Bagus waktu lawan Oppo kayak. Bayangkara. Kan digempur terus toh itu dan menjadi man of the match toh. Nah, itu kan ya juga bagus lah penampilan Mas Harlan. Juga wongnya juga gapiak kok sering ruruan kok nek aku liputan. Kowe piye, Bong? Monggo Mas. Nggih monggo. Ngono kuwi. Kula terus pinarak Mas. Nggih. Lah wong ngendi, Bong? Ora ya Pak ya. Orang mana ya, Bong? Ora arti aku wong ngendi. Ditekokin loh. Ya. Orang mah aslinya mana? Kita orang Jawa. Oh, bukan. Lah kok iso bahasa Jawa? Emang tak gawe-gawe toh. Sombrot ya. Digrungokke tenan. Tapi nak ruruan emang ruruan. Tapi nek sing bab pinarak mau ya ora to, Pak. Digrungokke tenanan jangkrik. Infone A1 ya. Iki tenanan lek ngrungokke. Ya gimana Pak Harlan pilihan Pak Nanto sendiri kemarin di Liga 2 itu? Ya cukup bagus kayak Kopong itu buktinya kan dia beberapa kali kan clean sheet ya. Iya. Sekarang kan kalau kinerja kiper kan dilihat dari clean sheet atau tidaknya. Dan kemudian waktu-waktu krusial dia menghadapi tim-tim yang pertandingan-pertandingan besar, kemudian pertandingan-pertandingan penting dia bisa mengeluarkan kemampuannya dengan baik. Dan yang berikutnya itu kan jarang membuat blunder. Karena kesalahan kiper ini akibatnya fatal. Kalau pemain depan salah itu mungkin masih bisa di-cover oleh pemain di belakangnya ya. Tapi kalau yang namanya kiper, ya kalau sekali salah ya bahaya karena ancamannya gawang. Nah, ya masih mending pemain belakang, pemain belakang ini blunder pun masih ada kiper. Tapi kalau kiper sudah blunder, ya repot lagi gitu kan. Ya mungkin karena puas manajemen PSIM kan mencoba untuk mempermanenkan Harlan ini. Kemarin kan statusnya loan ya, Bang. Pinjaman ya. Nah, sekarang dipermanenkan. Nah, PSIM ini memang unik ya karena mayoritas banyak pemain yang pemain pinjaman ya, Bang ya. Dan ini juga strategi yang menurut saya cerdik kan. Dan irit. Masalah irit enggaknya kita nggak tahu karena gajinya kan dibayari oleh PSIM gitu kan. Cuma dia memang nggak mengeluarkan kontrak. Ya kan. Cuma dia bisa memanfaatkan kemampuan pemain untuk menampilkan kemampuan individunya dia agar keluar gitu, Bang. Akhirnya Harlan ini ya dia kiper kalau nggak salah kiper kedua atau kiper ketiga ya di PSM ya. Dia kalah bersaing dengan kiper utama dan akhirnya dia tampil di PSM ternyata dia juga cukup perform akhirnya dipermanenkan sehingga musim depan dia bisa sejajar nih dengan seniornya di PSM. Iya toh, Bang.
Nah, kita lihat aja nanti di Liga 1 itu memang persaingannya jauh lebih ketat. Nah, tergantung nanti kuartet depannya kiper ini seperti apa. Karena kiper sendiri ini kan juga sangat bergantung pada kualitas back ataupun pemain tengahnya ya. Jadi kiper ini kan ya ibaratnya tembok pamungkas ya di depan gawang. Jadi kalau misalnya kiper bagus sekalipun kalau pertahanannya jelek ya percuma. Ya kan. Ya sekarang kalau misalnya 20 kali diserang dan serangannya on shot on target, yang namanya kiper itu kan pasti ada apesnya. Dilalah kepleset wah apa-apa ya bang, kepaduk kan. Nah itu yang ya dari 20 shoot 1 atau 2 yang luput itu kan ya masuk itu kan tetap sebuah kekecewaan juga. Itu mungkin Pak. Ya, Bang, pemain Liga 1 atau Liga 2 lah yang bintang mungkin yang kamu ingin lihat main di PSIM siapa, Bung? Joy Valente itu mas. Jo Valente. Joy Valente itu mas. Kenapa? Itu napek tenan ya. Iya loh. Ternyata Jo Valente. Oh iya. Itu napek tenan. Nah aku delok ning highlight ya. Wah, Tapi di potongan YouTube ya. di pas waktu lawan di Liga 1 Sleman itu emang menjadi seorang menjadi promotor serangan ya Valente. Memang saya melihatnya itu menjadi promotor di lini tengah untuk bola-bola ke serangan itu mas. Emang sangat bagus kalau menurut saya. Ya semoga saja itu rumor itu bisa benar kan, lebih menarik nanti di PSIM itu. Kalau obrolan kamu sama Razi mungkin ada, kalau Razi siapa sih yang ingin dibeli tuh sama dia? Belum Mas Razi ini di Jogja aja jarang sekarang. Belum sampai ketemu, belum ketemu instan sampai ngobrol gimana belum. Cuman kan kemarin baru di Kepatihan itu kan cuman sebentar aja kok, ketemu sebentar wawancara udah langsung mereka kan pergi ngecek itu venue Kridasona itu sama ke Polda dan nanti balik lagi ke Jakarta setelah itu. Seperti itu mas, belum ada intens ngobrol-ngobrol dengan siapa-siapa. Nah kalau yang karyawan lain lah kan tak tanya ini dia nanti manut bos Razi aja, nah seperti itu. Kamu ngomong. Ya, ngomong seperti itu mas. Ya mungkin ada sosok bintang-bintang besar siapa gitu Pak yang ingin, yang Pak Nanto mungkin cocok lah main di PSIM. Ya selain Valente ya kita berharap, saya pengen lihat Valente main di PSIM terus terang itu. Cuma kita sudah sering melihat Valente lah, apalagi main di PSS juga kan. Di PSS ini juga nggak bisa ngangkat performa tim kan, karena tandemnya juga nggak, dulu ya 2 musim atau 3 musim ini juga belum bisa mengangkat performa tim dengan baik. Memang individunya Valente ini bagus, tapi kita nggak tahu kenapa ya. Di Persebaya pun dia juga sebenarnya bagus, cuma kok dia nggak bisa mengangkat timnya ini. Baru di Persik Kediri kemarin dia agak stabil permainannya gitu kan. Cuma ya nanti dia butuh gelandang bertahan yang kuat, karena Valente ini kan 80% ini kan menyerang ya, 20% dia bertahan. Nah kita butuh tandemnya yang bagus. Sebenarnya kalau ada Valente kemudian di situ ada Vico, ya cukup. Ini kreativitas lini tengahnya ini cukup bagus kan. Cuma di situ kan ini 2 pemain ini punya tipikal yang sangat menyerang, sangat ofensif. Harus ada pemain tengahnya itu kan. Saya tertarik dengan pemain nomor 5, kalau nggak salah nomor 5-nya Madura United. Dia kalau nggak salah masuk di putaran kedua. Dia dari Eropa Timur. Saya lupa namanya, tapi dia mainnya bagus. Sebenarnya saya pengen sih main Madura United. Kemarin waktu lawan apa dia main bagus sekali. Posisi DM itu Pak posisinya. Posisinya ya dia gelandang bertahan. Dia bagus mainnya. Cuma saya lupa namanya. Itu loh. Nah, kalau kemudian yang pengen saya lihat lagi itu Palik bukan, Palik. Palik itu bagus itu bagus pemainnya. Kirim Palik ya itu sebenarnya bagus. Saya pengen sebenarnya dia tandem di situ. Kalau enggak ya kayak Jordi Weerman itu bisa diambil juga kan sama siapa namanya PSIM. Cuma kan Weerman ini kan nggak mungkin dilepas sama Madura kan. Kelihatannya dia masih dikontrak sama Madura gitu. Terus yang bintang lagi yang pengen dilihat itu kalau striker ya untuk tandem, mungkin strikernya kita pakai si Rafinha, kita lihat seperti apa ya. Tapi untuk striker lain yang
ada di Liga Indonesia sekarang tuh, terutama striker asing ini, yang menurut saya benar-benar kejam di depan gawang ya cuma David da Silva sih sebenarnya. Persib. Cuma kan usianya sudah mulai menua ya, dan dia juga belakangan sering cedera. Tapi itu sebenarnya. Nah, tapi kalau itu masuk kan, nah kelihatannya dia juga dilepas Persib juga kan. Tapi kan sudah diincar sama Malut kalau nggak salah. Nah, tapi ya kita nggak tahu juga kan, ini bursa transfer ini kan dinamis ini. Siapa yang berani cepat gitu kan, angkanya pas gitu. Tapi kalau dari tadi Septian David ya. Tapi kemungkinan Septian David itu saya pikir masuk juga Bang di PSIM. Ya mungkin tadi bilang nilainya ketinggian gitu kan. Ya mungkin itu kan proses nego kan. Karena sekarang juga banyak pemain-pemain PSIS itu yang cabut juga, yang yang cabut dari timnya kan, karena mereka kan pengen main juga di Liga 1. Kayak Galih Freitas ini kelihatannya masuk di Persebaya kan, sudah diperkenalkan kemarin di Persebaya. Nah itu sebenarnya itu aja Pak. Kalau pemain yang lainnya saya belum bisa melihat. Rivera itu juga nggak mungkin dilepas Persebaya kan. Flavio Silva ini juga nggak mungkin dilepas Persebaya. Apalagi Bruno Moreira ini juga nggak akan dilepas Persebaya. Ya, kemudian yang pengen saya lihat itu sebenarnya Rio Matsumura malah. Kelihatannya dia nggak berpanjang sama Persija Bang. Ya kemungkinan itu malah gantinya So Yamamoto malah Rio. Nah kalau Rio Matsumura, ini jaminan mutu. Di situ ada Zevalinte, Rio Matsumura sama Vico. Pemain ini tiga-tiganya ini berbeda semua karakternya itu. Ya Vico agak mirip dengan Rio Matsumura. Gitu. Nah, ini kan sekarang masih bebas ya Bang ya. Kita bisa berandai-andai loh. Dan Rio pun juga belum diumumkan di manapun Bang. Belum ya. Tapi kemungkinan besar dia dilepas sama Persija ya? Ya mungkin seperti itu Pak. Ya, kemarin selentingannya sih dilepas katanya gitu kan. Tapi kita juga nggak tahu nanti apakah dia apa gimana. Karena pemain sekarang ini klub-klub ini juga masih sibuk ya Bang. Masih sibuk nego sana sini. Tapi kelihatannya kalau Rio sih dia kan masuk zamannya Thomas Doll kalau nggak salah. Di pertengahan musim kan, itu. Kalau misalnya kita berharap Ricky Kambuaya ke PSIM itu juga berat ya, karena Dewa juga mempertahankan, apalagi Messi Doro juga nggak mungkin kan, karena dia dipertahankan oleh Dewa, nggak mungkin Dewa lepas lah, karena Dewa ini kan targetnya di Asia kan, itu ya paling mungkin Pak. Ya pengen lihat Rio Matsumura di PSIM sebenarnya gitu. Rafael Struijk infonya ke Bali United ya? Belum tahu Infonya. Ya bisa tarik. Suruh rajin narik. Tapi kalau saya daripada Rafael ya, saya masih mending Rio. Wis benar-benar mateng. Rafael ini kan belum mateng kan. Kalau dia ke Bali United mungkin oke lah, karena pelatih Bali United kan bekas pelatihnya Pech Wolle itu dari Belanda. Dia pertama kali ngelatih di Indonesia. Cuma kalau pelatih asing yang pertama melatih di Indonesia itu biasanya dia kena culture shock Bang. Culture shocknya ini nggak main-main. Awalnya dia datang ke sini itu wah idealismenya tinggi. Ya pokoknya strength lah dia, harus gini. Tapi apapun itu yang dia pimpin ini kan pemain kan. Ya, nah biasanya di satu pertandingan atau 3 pertandingan kalau nggak jalan instruksinya, kemudian hasilnya nggak memuaskan, ada pelatih asing ini yang tetap bersikukuh dengan komitmen dia. Nah ini yang bagus. Ada pula yang kemudian melunak gitu kan. Melunak karena apa? Ya dia akhirnya kahanan itu. Kahanan artinya apa? Karena dia kalau nggak tampil bagus timnya ya pasti diselesaikan. Ya daripada saya diselesaikan ya mending saya ikut arus lah gitu kan. Nah itu yang
kadang pelatih asing yang pertama kali datang Indonesia itu menemui kultur shock seperti itu. Nah ini juga, nah moga-moga besok si Juan Torres ini nggak seperti itu ya Bang ya. Ya, Pak. Tapi belum diumumkan ya Bang. Tapi memang santer ya di media Juan Torres ini ya. Belakangan ini Mas baru 1 hari tuh ini. Baru 1 hari ini ya. Lu katanya Juan Torres itu dibawa Om Kim Sui juga ke Persik. Mungkin seperti itu Pak. Nah kalau misalnya dibawa ke sana terus pelatihnya PSM siapa? Nah ini nanti masih menjadi misteri Pak. Ini kan ya Mas Razi ini memang sangat merahasiakan sekali ya, ini belum berani membuka secara terang-terangan. Ini kan biar di tim aja yang mengumumkan. Mungkin takut dicomot mungkin ya kalau Kasar tadi udah nggak mungkin loh. Di Malaysia kalau story-nya. Oh story di Malaysia. tim Malaysia. Nas Malaysia. Tanggal 23 berkumpul. Om ground latihannya di mana? Tempat latihan di mana? Mungkin di Mandala Mas. Oh di Mandala. Mungkin kemungkinan kan ya di mana lagi kota. Kalau ke sana belum ada update ya. Belum ada update-nya. Tapi kan kemarin kan saya tanya pegiat sepak bola juga yang setiap hari berkecimpung di Kertosono itu, nah, tempatnya itu memang tidak layak Mas. Dijadikan tempat latihan Harus dibongkar semua. tim-tim profesional ya, seperti lapangan yang tidak rata. Buat Terus, ya. kalau hujan nanti jadi becek, banjir dan sebagainya. Takutnya kan pemain itu kan bisa cedera. Pegiat sepak bola yang notabene itu juga SSB yang setiap seminggu itu latihan di situ. Maka dia kan tahu betul kondisi lapangan seperti di tribun, yang tribunnya bocor, kamar mandi juga nggak layak kan seperti itu. Tidak ada lampunya juga kan, nanti kan butuh renovasi total lah. Kalau dibikin training ground juga kan itu kan ya emang bagus strategis, tapi kan di situ kan jantung kota, pusat kota Mas. Banyak arus lalu lintas lalu lalang ini kan takutnya kan terlalu bising lah untuk mengganggu pemain-pemain, nanti kan kebisingan itu kan nanti juga perlu diantisipasi kalau dari pegiat sepak bola loh ini. Oh itu dari. Kira dari pemikiran Aku radong ngono. Alan cuma menyampaikan hasil liputan saya. Masih ditekoi sombong. Ya itu pegiat sepak bola yang di situ Pak, yang setiap hari berkecimpung di sana. Pembina SSB. Pembina SSB, my friend. My dear friend. Yes, my friend. Friendmu oke saya. Seperti itu. Nah, kemungkinan kalau besok latihan kemungkinan besar biasanya di Mandala itu, nanti biasanya kan kalau di PSM ini kan nanti kan teman-teman supporter menyambut pemain-pemain baru ini, nanti ada sambutan dari teman-teman supporter juga. Seperti itu Mas. Kalau Launching ya ada ya Bang? belum Pak, ada kayaknya. Ada tapi belum. dekat ini mungkin ya. Terus infomu yang kamu dapat yang sudah fix ini berapa pemain yang sudah dimiliki oleh PSM ini Bang? Kalau yang resmi diumumkan baru 4 itu. Baru 4. Yang setengah resmi. Setengah resmi. Tebak-tebak maksudnya setengah resmi sebenarnya tim ini sudah masuk tapi belum diumumkan. Itu piro? 10-an Pak. 10, berarti 14 ya. Terus yang masih setengahnya resmi gitu kan. Iya. Jadi seperempat gitu. Berapa? Hah? Seperempat itu yang masih nego Rono Rene tapi diincar oleh PSM Ya gitu. kayak 6 pemain asing tadi kan. Ya Rio termasuk itu Bang. Rio ya masuk radarnya PSM. Ya sempat ditumorkan. Terus Vico juga Bang. Viko, tapi kan kayaknya kan Viko kan juga banyak dirumorkan di Malut, di Bandung, di mana-mana toh Pak. Nanti di Bayangkara juga kan kemarin. Laris loh. Laris. Ini nanti. Cleberson. Persen bertahan PSS. Kayaknya mah dipertahankan dan betah katanya di Sleman. Pokanti saja bertahan gitu ya. Bertahan. Loh, berarti siapa lagi Bang yang dirumorkan itu? Fadli itu dari Sriwijaya itu muda itu. Fadli. Fadli siapa itu, terus dari Ben Padi. lupa aku. Fadli Padi. Kiper atau pemain tengah? Pemain Pak, kayaknya back atau pemain tengah lupa aku. Terus backnya Dewa itu siapa lupa aku namanya. Terus ada lagi pemain Maduraan. Oh, tahu aku Reva. Ya Reva. Lu Reva Adi kan kalau nggak salah rumahnya di Sleman juga kan? Oh. Kalau nggak salah loh. Itu juga dirumorkan juga saya sangat. Reva Adi itu back kanan kalau nggak salah. Back kanan itu. Back kanan atau back kiri itu kan? Itu Pak. Back kiri kalau nggak salah. Reva Adi ini dulu pemain Persebaya. Sempet
kalau nggak salah main di PSS juga pernah kalau nggak salah itu loh. Itu terus apa lagi? Wah, Andi siapa? Aku kemarin udah buat ya, ada Andi Andi Irawan atau siapa ya, lupa aku. pemain mana? Madura apa ya? Andi. Madura. Itu sudah diungkapkan oleh manajer atau kamu cari dewi? Belum. Baru rumor-rumor. Rumor lah, rumornya kamu dengar dari mana, Pak? Di media sosial kan banyak, Pak. Oh, Banyak sekali. Terus apa namanya Mas Bana? Ya, siapa nama-namanya itu? Lali aku, kah banget ya. Oh. Kah banget soalnya. Oh. Just banyak banget, Bang. Oh ini barusan ini resmi ini. Oh iya benar, siapa? Torres apa ini? Juan Torres ini. Wah, tulis tuh, Bang. Resmi ini. Wah, resmi, Pak. Ini loh dari akun, tapi bukan Oh, bukan akun PSS ya. Akun bola lah. akun bola yang resmi. Ya belum valid. Valid. Harusnya Kopong Romano yang nganin tuh resmi. Pembicara itu, Bang, sini, Bang. Ayo, Bang. Kopong Romano. Roma. Ya kalau itu kalau ya kita pengen lihat juga dia pegang tim itu seperti apa. Yang jelas dia kan asisten pelatih. Sebagai pelatih kepala ya. Om Queen Sui sebenarnya gitu kan. Oh itu. Oh berarti ini belum ada Keterangan dari manajemen. keterangan dari manajemen. Tapi sangat santer ini, Tapi Pak. berapa persen nih, Bang, kira-kira bisa jadi pelatih PSM benar? Ya kalau itu kemungkinan besar emang ini, Mas. Persentasenya berapa persen kira-kira? Udah 90 kalau saya. 10%. Kalau saya loh ya. Iya. Tapi nanti kan bisa berubah kan. Bisa akhir rubah. Tergantung nego-negonya yang paling gaji atau apa ya. Ini kan karena kan kenapa seperti itu saya ngomong 90% kan karena kalau saya lihat dari Wikipedia tadi, Wikipedia itu junggo patokan, Bang, karena itu ditulis Netizen. oleh netizen. kan namanya profilnya itu kan, Jangan Wikipedia. profilnya ini kan baru 44 tahunan ya. Terus dari Spanyol ini kan sama seperti kriterianya Mas Razim. Kemarin saya wawancara itu bilang kisaran umur 30 sampai 40-an tahun. Udah lebih 4 tahun, Bang. Ah ya. Iya. Kan kisarannya kan 40-an tahun, masih muda kan itu kan ya, Mas, 40 tahun, 44 tahun terus dari Portugal atau dari Spanyol. Nah, ini kan yang Spanyol ini ada masuk. Nah, ini kan bisa jadi nih. Memang 90% kan. Bawa asisten atau apapun Bawa katanya. staf pelatih. Bawa katanya satu orang, tapi posisinya apa lupa, nggak tahu, belum disebutkan. Kemarin udah bilang seperti itu Mas Rasi. Oh berarti gerbong pemainnya Persis bisa diambil juga, Bang? Mungkin kemungkinan ada. Ya kan? Kemungkinan, Pak. Dengar ada pemain Persis yang juga mau diambil ke sini. Selain So, Sekarang jadi. Sananta sudah ke Brunei. Iya. Oh, Brunei. Sudah ke Brunei dia. Dia lumayan besar dia, dapat gaji besar dia. Dolar. Gitu loh, Brunei. Dolar Brunei. Nah, dia tandemnya kalau nggak salah malah sama Sergio Aguero. Oh iya, Pak. Iya. Wow. Hah? Dunia. Sergio Aguero pemain timnas Malaysia. Bukan Kun Aguero. Sergio Kun Aguero tak kira ya. Ya, kan ada pemain striker timnas Malaysia yang namanya Sergio Aguero. Dia naturalisasi gitu loh. Nah, makanya kamu itu harus sering juga baca-baca tentang liga-liga di luar Indonesia yang berdekat dengan kita loh, Bang. Ya. Itu Ini Muhammad Fadli, sayap kanan 20 tahun. Sebelumnya sudah oke. belum masih dirumorkan. Terus Terus Iksan Chan dari PSMS Medan 21 tahun, ini juga dirumorkan. terus Banyak ini Pak, terus apa lagi ya? Itu akunmu tuh, Bang? Bukan. Oh, tak kira kamu buat akun-akun kayak gitu. Ora aku. jadi gue gawe akun ngono ya iso, Bang. 60% siapa gitu loh. Raka Cahyana. Cahyadi. Cahyana, Pak. Cahyana. Oh, iya. Dari Persija, bek kanan 21 tahun. Oh, bek kanan. Oh, kalau yang tadi kipernya siapa namanya? Supriyadi, Cahya Supriyadi. Cahya Supriyadi. Cahya Supriyadi. Nek Supriyadi itu bekas pemainnya Persib. Persib. Ya. Terus terakhir di Persik, tapi sekarang jarang main loh. Ya. Siapa Supriyadi ini? Iya, hilang itu. Terus ini ada lagi rumor Dede Sapari, ini 21 tahun juga. Oh, banyak yang 21 tahun ternyata yang diincar. Memang benar-benar pemain muda yang dirumorkan ini. Iya, Bang. Bangun tim muda kayak PSM, Bang. Iya, kan waktu di podcast ini kan Mas Razi kan juga seperti itu, toh Mas. Oh, iya.
Deddy Sapari itu saya pernah dengar itu, kalau nggak salah pemain mana itu lupa saya, Pong. Kemarin sebelumnya mana, Pong? Kediri, Pak. Kediri ya? Kediri ya. Oh ya, sama ini lagi, ada pemain Persik Kediri lagi, siapa? Aduh, lupa. Asing. Bukan lokal kok, lokal. Oh, Abioso. Abioso. Abioso juga masuk Sudah radar. masuk juga ya? Masuk radar, belum diumumkan. Pemain muda. Ah. Ya, tapi jam terbangnya cukup banyak itu, sering main dia. Ini Andi Irfan juga 24 tahun dari Madura United juga. Siapa yang dulu pemainnya PSIM bagus terus diambil sama Persebaya apa? Yang sekarang Rangga siapa? Oh, Rangga Muslim. Rangga Muslim nggak ditarik lagi, Bang? Enggak, Pak. Oh, dia kan di Dewa kan? Dewa, masih Dewa. Oh, itu siapa lagi, Bang? Akbar Arjun Syah. Itu pemain Persija. Ya 23 tahun. Emang muda-muda ini. Itu diincar juga. Iya. Kan. Nermin Halceta ini Berarti banyak juga, Bang, ya. banyak yang dirumorkan ya, Pak. Banyak sekali nih rumor-rumor. Nermin Halcita striker. Striker, Pak. PSM kasar. Itu karakternya Nermin sama si siapa? Rafinya ini beda jauh, Pak. Kalau Nermin Halcita itu tipikal nomor 9 murni dia. Gaya mainnya itu kayak ya striker murni lah, kayak Lewandowski, kemudian kayak siapa namanya Oliver Giroud itu kayaknya. Dia nggak banyak bergerak. Tapi dia memang target man. Nah, kalau Rafinha ini kan lebih banyak dia melebar. Dia buka ruang, jemput bola. Ini karakter pemainnya seperti ini gitu. Ferguson katanya juga masuk juga, Bang. Enggak, Pak. Enggak ya, enggak masuk ya. Yang melihat pemain-pemain incaran banyak pemain muda ini yang akan dibangun oleh PSM apa nih, Pak sebenarnya, Pak? Iya, ini kan rata-rata pemainnya pemain muda, tapi kemungkinan besar dia menonjol di timnya, cuma nggak begitu tersorot gitu loh. Dia masih kalah sama pemain-pemain asing atau pemain senior. Iya. Nah, mungkin yang ingin dibikin oleh Rasi ini, kalau PSM ini ya memaksimalkan pemain-pemain ini. Iya. Pertama, kemampuannya sebenarnya sudah oke. Yang kedua, budgetnya oke juga. Oke dalam artian budgetnya nggak terlalu tinggi ya, Bang. Iya. Daripada kita ambil pemain yang punya nama besar atau pemain langganan timnas. Ini kan benar-benar budgetnya harus luar biasa ya, Bang. Oke. Nah, kalau misalnya pemain-pemain yang mereka ambil ini rata-rata pemain-pemain yang nggak punya nama besar tapi punya kemampuan, saya pikir ya mereka timnya ini ingin seperti musim lalu, memanfaat potensi-potensi yang bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain ini, Pak. Iya. Mungkin itu, Pak. Bang, Apa, Pak? kira-kira dengan apa sih namanya pemain-pemain yang diincar oleh PSM saat ini gambarannya ya, Bang ya. Bisa berbuat apa ini PSM di musim besok di Liga 1 ini? Berbuat banyak. Berbuat banyak, bisa berbuat banyak. Banyak ya, berbuat Banyak yang Berbuat baik gitu. Kita berbuat baik. baik. Iya. Yang jelas kan target harapannya kan target untuk bertahan di Liga 1 ini bisa tercapai. Walaupun ini kan juga termasuk 20 sampai 30 pemain ini kan juga termasuk banyak ya skuadnya ya untuk Basel ya. Tapi kan walaupun seperti itu kan banyak pemain-pemain muda, artinya kan ini untuk Kaltim kalau menurut saya ini tidak terlalu superior dulu. Bangun tim yang tidak terlalu superior ya. Harapannya kan memang bertahan dulu. Nanti seiring berjalannya waktu kan bisa melakukan pembenahan kan masih banyak yang harus dipikirkan kan, mulai dari infrastruktur dan sebagainya kan PSM kan belum ada. Oh iya. Panan toh setuju, Pak? Sepakat? Ya sepakat sebenarnya, cuma yang jadi problem nanti pemain muda ini kan masih labil ya, Bang. Ya. Jadi memang untuk mayoritas pemain muda oke, tapi di beberapa posisi harus ada pemain senior. Ya kan, contoh kayak musim kemarin, mayoritas pemain muda muda, tapi kan kita harus lihat di situ ada Suni, ya kan. Kemudian di depan ada Rafinya. Rafinya itu kan juga senior kan, umurnya 30 berapa tuh? 32 senior gitu kan. Kemudian juga ada yang banyaklah pemain senior sebenarnya yang ada di tim PSM kemarin. Cuma
mungkin 75% itu pemain muda. Nah ini juga perlu dipahami itu. Nah mungkin besok ya harus ada beberapa pemain-pemain senior. SC Valente kan termasuk senior. Bisa kapten juga dia. Oh bisa Pak? Ya toh. Terus kemudian kayak siapa lagi, Rafinha ini pemain senior juga masih ada. Yusaku juga oke lah gitu kan. Yang benar, yang jelas Suni itu kan. Siapa sih yang nggak bilang Suni itu senior kan? Nggak ada, senior banget itu. Ya. Nah tinggal itu Pak. Jadi ya itu kalau pemain muda bagus. Cuma yang namanya pemain muda itu kan masih sering labil. Ya. Jadi kita harus mencari. Sementara kompetisi ini kan jangka panjang ya, Panjang. bukan jangka panjang, 34 pertandingan. Iya Pak. Jadi dituntut setiap pertandingan tampil stabil. Nah kalau pemain-pemainnya pemain lokal muda semua, takutnya mereka dalam satu pertandingan itu tidak, mentalnya itu gampang goyah. Ya kan kalau pemain muda itu mentalnya kan gampang goyah. Kalau nggak didampingi oleh pemain-pemain senior, ya nanti berbahaya. Nanti takutnya target ke depan nggak bisa realisasi Pak. Itu ya Pak. Ya. Oke, dan mungkin seperti ini juga Mas tambahannya, mungkin akan jadi lebih, ini kan Coach Erwan kan yang sering dianggap nabi sama teman-teman supporter ini kan juga sosoknya juga sangat berpengaruh di tim juga. Artinya kan walaupun besok kan banyak pemain muda kan, Coach Erwan kan dengan tipikal Coach Erwan yang sering ngomong dan sebagainya kan, ini kan harapannya kan juga nanti menstabilkan emosional di dalam lapangan ini Pak. Ya. Seperti itu. Oke. Ya. Oke. Cukup Bang. Cukup. Ya udah. Oke, udah sejam lebih ini. Yang kameramen juga sudah ngantuk tadi. Sudah tidur tadi kameramennya. Tidur Yan. Ya kita tunggu saja pemain resminya Ditongengi kopong tidur. tanggal 23 Juni ini ya. Siapa aja akan bergabung dengan Gus Yam, tunggu saja. Dan saya ingatkan bagi pemirsa Radar Jogja, penonton setia podcast Main Bola untuk berlangganan koran, silakan nanti ke telepon di bawah ini untuk berlangganan dan juga untuk baca berita secara digital baik Radar Jogja maupun Radar Malioboro. Kita ada aplikasi tidak bisa di scan di bawah ini. Dan dari divisi kreatif Radar Jogja kita ada merchandise baik kaos dan berupa merchandise lainnya, silakan nanti juga Action figurnya kopong juga sedang dibikin. Yang mau. nanti silakan ini klik di bawah ini, silakan untuk pemesanannya ya. Oke, sekian dulu podcast kita untuk hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.